Pas di lobi baru deh nih si abang cerita ke adenya. Ternyata si abang ngeliat Mbak Kunti lagi duduk di meja TV. Gak cuma itu, si abang juga ngeliat. Halo, welcome back to my channel. Nama gue Yani. Makasih yang udah mampir, tapi jangan cuma mampir, tonton video ini sampai selesai. Oke? Hari ini gue mau bahas beberapa kisah serem nih, pengalaman orang-orang yang pernah nginep di hotel di daerah Bandung. Di Indonesia sendiri, di tiap kotanya memiliki tempat-tempat horor yang konon dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Mulai dari bangunan-bangunan tua, pemakaman, hingga salah satunya adalah hotel. Bicara soal hotel horor di Bandung, konon ceritanya memiliki cerita yang horor nih bagi mereka yang nginep di hotel tersebut. Kali ini gue mau bahas tentang hotel horor yang memberikan pengalaman yang menyeramkan nih buat orang yang nginep di hotel itu. Gue gak akan sebutin hotelnya, tapi kalau kesebut ya mohon maaf ya. Gue nih sebenarnya orangnya penakut banget, tapi gimana ya? Gue tuh takut, tapi gue penasaran. Jadi gini, macem lo penakut, tapi hobinya nonton film horor. Gimana tuh? Bingung kan lo? Udahlah, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2019 ada nih orang, kita sebut aja namanya Adi ya. Jadi Adi ini sama temannya ini lagi liburan nih ke daerah Bandung. Terus mereka cari deh penginapan di Bandung kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menginap nih di salah satu hotel megah yang gak jauh dari alun-alun Bandung. Adi sama temannya ini kan mau liburan di daerah Bandung. Jadi mereka nyarinya hotelnya tuh yang deket-deket lah kalau mau jalan-jalan di Bandung. Jadi biar enak lah kalau mau kemana-mana kan. Jadi Adi memilih hotel yang gak jauh dari pusat kota. Nah, pandangan mereka nih langsung tertuju pada salah satu hotel yang terlihat megah dari luar. Saat mereka masuk ke parkiran, suasananya ini langsung berubah jadi lembab dan hawanya tuh jadi panas. Pas mau masuk gedung utama, si Adi ini kan kayak celinguk-celinguk dulu, kayak lihat-lihat bangunan hotelnya gitu. Terus Adi ini kayak ngelihat ada di salah satu ujung hotel itu ada yang plafonnya tuh kayak udah remuk gitu, kayak abis kebakar gitulah, ada item-itemnya gitu. Ya udah nanggung kan, udah sampai sana kan. Akhirnya mereka mutusin nih buat nginep di hotel itu, walaupun sebenarnya gimana ya, perasaan mereka tuh udah nggak enak gitu. Ya masa dibatalin cuma gara-gara alasan begituan. Cemen banget kan, laki lagi. Ketika mau masuk kamar nih, Adi dan temannya ini kan harus ngelewatin lorong yang lumayan panjang kan buat menuju ke kamarnya. Suasana merinding udah terjadi nih di sini. Bahkan sebelum masuk ke kamar, hotel itu sebenarnya cukup besar, cuman tuh nggak kerawat gitu. Dan banyak banget sudut-sudut gelap nih di hotel ini. Nah, mereka kan tadi harus ngelewatin lorong yang panjang kan buat sampai ke kamar mereka. Lorongnya tuh nggak cuma panjang, lorongnya itu juga gelap dan juga lembab. Baru sampai lorong aja udah gelap dan lembab. Jadi hotel itu sebenarnya cukup besar, cuman ya gitu, hotel tuh nggak kerawat banget. Seolah tuh kayak hotelnya tuh kayak nggak pernah ditempatin gitu sama orang, nggak pernah dinginepin gitu. Mendekati kamar hotel nih, Adi ini kayak mencium bau sesuatu, kayak ada sesuatu yang kebakar gitu. Jadi kayak bau kebakar. Refleks Adi ini langsung nanya nih sama bellboy yang nganterin mereka kan. Adi nanya kayak gini, "Kang, ini bau bakar apa ya? Kayak ada bau-bau angus gitu, Kang." Jadi si bellboy ini cuma kayak senyum doang, terus udah tuh ngasih kunci ke Adi. Karena kan mereka udah sampai tuh di depan pintu kamarnya kan. Wah, kampret juga nih bellboy, bikin orang penasaran aja kan. Singkat cerita nih, si Adi ini malah ketiduran nih pas sampai di kamar karena kecapean, plus waktu itu tuh Bandung tuh lagi diguyur hujan ya. Udah dah tuh adem-adem semeriwing, tidur dah tuh dia. Si Adi ini baru kebangun saat menjelang maghrib. Terus Adi segera mandi karena mereka abis itu berencana buat makan malam, terus sekalian jalan-jalan lah di sekitar alun-alun. Dah tuh, akhirnya si Adi sama temannya ini kan udah siap nih, udah siap mau jalan-jalan kan. Terus mereka keluar kamar deh. Mereka pun harus ngelewatin lorong yang serem tadi tuh, yang ada bau gosong itu. Udah gitu hari juga udah mulai gelap kan, makin serem aja udah tuh lorong. Bener aja si Adi pas lewat lorong tersebut langsung merinding. Lorongnya tambah pengap, udah gitu sekarang lain lagi baunya. Sekarang yang kecium malah bau menyan. Serem banget gak sih? Tapi ceritanya nggak selesai sampai di situ. Abis mereka cari makan di luar nih, mereka balik lagi kan ke hotel. Lagi-lagi harus lewat lorong itu kan. Pas mereka lewat lagi kali ini, itu bau menyan bener-bener nusuk hidungnya mereka. Jadi seolah-olah tuh kayak tuh menyan tuh dibakar di depan hidungnya gitu. Bau banget pokoknya. Bahkan sampai kamar pun juga nih bau menyan masih
kecium banget. Nah, kisah seremnya baru terjadi nih di tengah malam. Jam 2:54, si Adi ini kebangun nih karena kayak ada yang ngelempar benda keras nih ke dadanya si Adi sampai si Adi tuh nyesek. Adi kaget dan juga ngerasa kesakitan. Padahal tuh nggak ada barang apapun yang jatuh ke dadanya. Adi merasa sesak, panas dan juga panik waktu itu. Pas Adi mau bangunin temennya, Adi malah panik karena lihat temennya udah duduk di atas kasur. Ternyata temennya ini malah lebih parah dong. Jadi temennya Adi ini cerita, dia ngalamin 3 hal sekaligus. Nih siapin mental nih ya. Yang pertama, temannya Adi itu bangun jam 2. Tadi kan si Adi bangunnya jam 2:54 kan. Nah temannya ini tuh bangun jam 2. Temannya ini tuh ngerasa kayak ada batu kerikil kecil-kecil yang dilemparin nih ke arah badannya dia. Sama kayak si Adi, berarti kan kayak ada sesuatu gitu yang dilemparin ke arah badan mereka. Nah yang kedua, si Adi itu denger kayak ada suara cewek nangis nih dari arah luar kamar. Itu jam 2 pagi loh. Siapa coba yang nangis jam segitu? Enggak cuma sampai situ. Dan yang ketiga nih, ini yang paling gokil sih. Temannya Adi ini ngelihat ada sesosok hantu cewek nih berdiri di kamar mandi. Seremnya triple kill ini. Makin panik lah nih si Adi. Mereka terus berdoa deh tuh biar arwah. Mereka terus berdoa agar arwah penasaran ataupun setan atau hantu atau apalah itu namanya biar nggak ganggu mereka lagi. Dan bener aja setelah berdoa ya lumayan lah, nggak ada gangguan-gangguan lagi. Paginya mereka pun cepet-cepet kabur nih dari hotel itu. Habis itu si Adi ini penasaran nih sebenarnya sejarah hotel itu kayak gimana sih. Si Adi ini terus langsung kepoin Google kan. Ternyata Adi menemukan ada satu artikel nih yang bahas hotel ini. Jadi dulunya hotel ini tuh pernah mengalami kebakaran yang cukup hebat. Dan dalam insiden itu ada 4 orang yang terpanggang di hotel ini. Dalam hati Adi langsung, pantesan aja gue nyium bau gosong mulu di hotel itu. Lah bau gosong kalau sate enak ya. Lah ini bau gosong apa itu? Kita lanjut ya ke cerita kedua. Nah ini kejadiannya sama nih, masih di tahun 2019. Jadi ada kakak beradik yang nginep nih di salah satu hotel di daerah Bandung. Letaknya sama nih, deket sama alun-alun juga. Biar gampang kita sebut aja mereka abang sama adik lah ya. Jadi sebenarnya sebelum mereka nginep di hotel ini, mereka itu ada acara camping dulu nih 2 hari di Ranca Upas. Setelah 2 hari mereka di Ranca Upas, harusnya mereka kan balik nih ke daerah mereka. Mereka kebetulan tinggalnya di Semarang. Tapi berhubung mau perpanjang liburan, akhirnya mereka nih memutuskan untuk menginap nih di salah satu hotel yang ada di kota Bandung. Mereka sebenarnya mau nginap di hotel ini tuh nggak dadakan. Jadi 2 hari sebelum mereka camping tuh di Ranca Upas, mereka tuh udah pesan duluan nih hotel ini. Jadi mereka pesan lewat aplikasi online gitulah. Jadi termasuk nggak dadakan pesennya. Selesai acara camping di Ranca Upas nih, sampailah mereka di kota Bandung. Mereka misah nih sama anak-anak yang lain kan. Anak-anak yang lain udah langsung balik ke Semarang. Nah mereka di Bandung itu kebetulan nyewa motor nih buat keliling-keliling kota Bandung. Malamnya jam 18.00. Ya belum malam sih ya, abang sama ade ini mutusin buat check-in tuh. Tapi kebetulan si ade ini ada janji nih sama temennya nih yang ada di Bandung. Jadi si abang ini check-in duluan nih sendirian. Ya tuh si ade ini juga nitip nih barang-barangnya dia sama abangnya buat dibawain sekalian ke hotel. Di jalan misah lah nih mereka berdua. Beberapa saat kemudian si abang ini telepon si ade. Abang bilang kayak gini, "Dek, ini nggak bisa check-in loh. Katanya bermasalah karena kamar yang kita pesan itu di sini udah penuh. Lo kan pesannya 2 single bed. Nah di sini yang 2 single bed semua kamar itu udah keisi." Dia jawab, "Loh, kok bisa? Kan padahal di aplikasi masih available. Ini bukan kesalahan kita dong. Mana coba gue mau ngomong sama resepsionisnya." Dah tuh si abang akhirnya ngasih kan teleponnya ke resepsionisnya. Si ade bilang, "Mbak, kok bisa penuh sih mbak? Kan pas saya pesan ini masih available loh. Saya nggak mau refund mbak. Kalau saya refund nih duitnya cairnya lama, udah gitu ribet. Sementara kan saya butuh hotelnya saat ini juga." Karena si ade ini kekeh nih nggak mau refund, akhirnya si ade sama si resepsionis nih sepakat nih. Si resepsionis ini bilang, ya udah mbak, kita sebenarnya ada kamar kosong tapi nggak single bed, jadi mau nggak mau digantiin sama kamar yang double bed. Si ade ini yain aja udah deh, daripada kayak jadi nginep kan udah malam juga, terus daripada nyari hotel baru lagi lama lagi kan. Nah dari sini aja nih mereka sebenarnya udah males nih nginep di hotel ini. Jam 20.00 akhirnya si ade ini sampai nih di hotel, tapi si abang ini malah keluar. Jadi dia nitipin kunci nih ke resepsionis. Pas masuk kamar si ade ini kaget banget dong. Barang-barangnya si ade ini berantakan
semua. Laptopnya keluar, kameranya keluar, bajunya berantakan di lantai. Si Ade ini ngambek, langsung nelpon lah abangnya, tapi abangnya nggak ngangkat. Jam 10 malam akhirnya si abang nih balik nih ke hotel. Si Ade langsung marah-marah ke abangnya, bilang gini, "Bang, lu gimana sih bang? Masa pas gue nyampe, barang-barang gue berantakan semua di lantai? Lu apain sih bang? Gak mungkin kalau ada orang lain yang masuk ke jendela. Ini lihat nih, jendelanya aja diteralis. Udah gitu kita di lantai 2. Siapa coba yang berantakin barang gue?" Dan si abang cuma bilang, "Iya udah, maaf ya dek. Udah yuk kita tidur yuk." Cuman bilang gitu. Udah tuh, jam 1-an ini si Ade masih mainan HP tuh di kamar. Si abangnya mau udah molor. Dan tiba-tiba aja si Ade ini ngeliat botol aqua di mejanya itu kegeser sendiri. Anjir dong. Dan lampunya abis itu kedip-kedip. Ini apa-apaan sih? Si Ade langsung tutupan selimut dan berusaha buat tidur nih. Tapi si Ade nggak bisa tidur karena si Ade ini ngerasa banget kalau ada anak kecil yang lari-larian di kamar mereka. Si Ade berusaha cuekin dan berusaha buat tidur. Akhirnya tidur deh tuh si Ade. Anjir, ya lor juga dia. Bisa-bisanya tidur di saat begitu. Nah, si Ade tidur dah tuh. Abis itu jam 3 tiba-tiba abang bangunin si Ade. Abang panik banget dan narik si Ade keluar kamar pada saat posisi mati lampu. Padahal kan si Ade yang terakhir tidur. Seingat si Ade nih, Ade tuh nggak matiin lampu. Jadi lampunya sama dia dibiarin hidup gitu. Si Ade ikutan panik juga pas ditarik abangnya keluar kamar kan. Dikira si Ade apa ada kebakaran, apa ada gempa. Kok abangku panik banget nih narik gue keluar. Si abang cuma jawab, "Shh, udah diem aja, ayo cepetan ikut abang keluar." Si abang narik si Ade lari sekuat tenaganya dia. Akhirnya mereka berdua nih sampai nih ke lobi hotel, tempat paling terang di hotel itu. Pas di lobi baru deh nih si abang cerita ke adenya. Ternyata si abang ngeliat Mbak Kunti lagi duduk di meja TV. Gak cuma itu, si abang juga ngeliat Poci berdiri di jendela kamar. Gila, stres banget. Dikira yang dirasain Ade tuh udah paling parah, ternyata ada lagi yang lebih parah. Abangnya lebih parah dong. Terus si abang juga cerita, tadi pas si Ade nyampe kan si abang lagi keluar tuh. Itu alasan si abang keluar adalah ternyata pas si abang lagi mandi nih, abang tuh kayak ngedengar ada suara berisik gitu dari arah kamar. Dikira si abang tuh si Ade tuh udah sampai. Tapi pas si abang keluar kamar mandi, di kamar nggak ada siapa-siapa dong. Dan mungkin yang berantakin barang-barang si Ade itu ya anak kecil yang didengar sama Ade lari-larian di kamar itu. Dan jam 3-an akhirnya abang sama Ade ini terpaksa check out. Barang-barang mereka minta tolong diambilin sama pihak hotelnya. Udah gak berani pokoknya mereka ke kamar. Gila kan? Bener-bener udah ekstrim sampai nunjukin diri coy. Oke, itu dia tadi pengalaman serem orang-orang yang pernah nginep nih di hotel di daerah Bandung. Kalian ada juga gak sih yang pernah ngalamin pengalaman serem gitu nginep di hotel? Komen dong di bawah. Penasaran gue pengen bahas lagi kisah serem nginep di hotel yang ada di kota lain. So berani. Ya, masalah berani mantar urusan belakangan. Maju aja dulu. Oke, sekian cerita gue kali ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen kalau kalian mau kasih ide dan juga saran buat kasus apa nih yang mau gue bahas di video gue selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe kalau kalian mau update informasi dari channel gue. Oke, see you on my next video. Bye!